Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Pak Wildan di mata pelajaran PJOK kelas 5 ya. Anak-anak, hari ini Pak Wildan akan memberikan materi baru di bab 3 kalian. Materinya apa, Pak? Nah, materinya adalah kombinasi gerak dasar atletik. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu belum apa itu gerak dasar atletik? Ya, benar sekali. Atletik merupakan dasar gerakan untuk berolahraga. Gerak dasar dalam atletik dapat dikembangkan dalam perlombaan. Nah, gerakan-gerakan dalam atletik ini ada banyak anak-anak. Ada gerak dasar jalan, ada gerak dasar lari, lompat, dan juga lempar. Nah, macam-macam gerak dasar atletik kira-kira apa saja nggih Pak? Nah, ini ada banyak anak-anak, ada seperti yang Bapak bicarakan tadi, ada kombinasi gerak dasar jalan, ada kombinasi gerak dasar lari, ada kombinasi gerak dasar lompat, dan juga kombinasi gerak dasar lempar. Nah, ini nanti Pak Wildan akan mencontohkan atau menampilkan beberapa contoh gerakannya ya, melalui sebuah gambar. Nah, kombinasi gerak dasar jalan. Gerak dasar jalan ini dibagi menjadi dua, anak-anak. Ada jalan berjinjit di atas garis lurus dan juga ada berjalan naik turun bangku. Nah, caranya melakukan gerak dasar berjinjit ini tentu seperti namanya. Ya, karena berjinjit, maka yang digunakan untuk berjalan adalah ujung jari kalian. Nah, manfaat dari jalan berjinjit ini untuk melatih kekuatan ujung kaki kalian. Nah, nanti ketika praktek bisa anak-anak membuat sebuah garis lurus kemudian berjalan lurus di garis yang sudah dibuat. Kemudian berjalan naik turun bangku. Nah, ini perlu media bangku ataupun kursi ya anak-anak, atau mungkin bisa menggunakan tangga di rumah kalian, itu juga bisa. Nah, itu naik turun bangku ini diawali dengan lari biasanya. Lari sekitar 3 meter, kemudian naik ke bangku 2 kaki ya, kemudian turun secara bergantian, kemudian kembali lagi di posisi semula. Nah, selanjutnya adalah kombinasi gerak dasar lari. Nah, kira-kira pernah tidak anak-anak mempraktekkan gerakan ini? Nah, lari sambil menepuk tangan temannya ya. Nah, tentu untuk mempraktekkan ini perlu banyak teman ya anak-anak. Ada sekitar 10 orang. Nah, nantinya dibagi menjadi 5 baris yang saling berhadapan. Nah, untuk larinya ini nanti secara bergantian. Misalkan baris pertama lari, setelah lari kemudian tos ke temannya, kemudian kembali lagi ke barisan belakang. Nah, permainan ini biasanya dilakukan untuk melatih, untuk berlatih di cabang olahraga basket ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah lari jarak pendek. Nah, tentu kalian tidak asing dengan kegiatan lari jarak pendek ya. Nah, lari jarak pendek ini pun ada beberapa teknik dasarnya anak-anak. Ada teknik dasar start, teknik dasar lari, dan juga memasuki garis finish. Nah, ketika anak-anak melakukan teknik start, biasanya Pak Wildan akan mengajarkan teknik start jongkok ya. Tentu seperti namanya anak-anak, teknik start jongkok ini biasa dilakukan dari posisi badan jongkok yang awalnya ya, yang awalnya melalui aba-aba bersedia. Bersedia ini biasanya satu kaki
menyentuh lantai dan satunya agak ditekuk seperti jongkok ya. Kemudian bersedia siap. Nah, siap ini sedikit diangkat pinggulnya ya, sedikit diangkat, kemudian pandangan tetap lurus ke depan. Ketika ada apa-apa ya, kemudian anak-anak langsung lari secepat kalian ya. Kemudian teknik lari. Nah, untuk teknik lari ini tentu kalian membutuhkan kecepatan dan akselerasi berlari ataupun langkah yang baik. Agar apa? Agar tidak tersalip oleh temannya ya. Kalau nanti tersalip temannya otomatis kalah di lari jarak pendek ya. Kemudian gerakan memasuki garis finish. Nah, memasuki garis finish ini dibagi menjadi 3 anak-anak. Ada yang biasanya menggunakan bahu, ada juga yang menggunakan kepalanya sedikit dicondongkan ke depan, dan ada juga yang lurus ke depan berlari tanpa memberhentikan laju larinya. Nah, selanjutnya adalah kombinasi gerak dasar lompat. Nah, ini bisa dibagi menjadi beberapa permainan anak-anak. Mungkin kalian pernah mempraktekkan ketika di sekolah, yaitu permainan melompati sebuah rintangan ya. Ini perlu ada sebuah rintangan berupa kayu yang disusun sedemikian rupa, kemudian kalian harus bisa melewatinya dengan tidak menyentuh kayu tersebut ya, agar kayunya tidak terjatuh. Kemudian yang kedua adalah latihan melompat dari papan pemantul dan kotak rendah ya. Nah, untuk papan pemantul ini dibutuhkan sebuah pir agar pada saat melompat badan kalian bisa memantul tinggi ke atas. Dan untuk tempat kalian mendarat perlu adanya matras ataupun tempat yang sedikit empuk agar tidak sakit ketika mendarat. Kemudian lari dan melompat meraih benda. Untuk kegiatan ini, untuk permainan ini biasanya dibutuhkan atau membutuhkan 2 kelompok besar. Nah, biasanya jumlahnya sekitar 5 ataupun 10 orang. Nah, dari kedua kelompok ini saling berlomba untuk mengambil suatu benda yang diatur tingginya sedemikian rupa agar mendapatkannya dengan cepat ya. Nah, siapapun yang mendapatkan benda yang paling banyak ini nanti akan memenangkan permainan ini. Nah, yang terakhir adalah kombinasi gerak dasar melempar. Nah, gerak dasar melempar ini Bapak nanti akan mengajarkan 2 gerak dasarnya ya anak-anak. Ada tolak peluru dan ada gerak dasar lempar cakram. Untuk tolak peluru ini kalian bisa memodifikasinya dengan menggunakan bola. Nah, bisa bola besar ataupun bola kecil. Misalkan nggak punya bola besar, pakai bola kasti, boleh. Nah, untuk melakukan tekniknya tolak peluru ini bukan dilempar ya anak-anak. Bukan seperti bermain bola kasti. Bolanya dilempar kayak melempar bola kasti, bukan. Bolanya ini lebih kepada didorong dari belakang telinga. Kemudian didorong kuat sampai sejauh mungkin. Kemudian lempar cakram. Nah, karena lempar cakram ini tidak mungkin kalian gunakan di anak seusia SD ya, kalian bisa memodifikasinya menggunakan gelang elastis ya. Nah, nanti mungkin kalau sudah masuk bisa bertemu Pak Wildan dan kita mempraktekannya di lapangan. Nah, yang terakhir untuk tugasnya hari ini silakan dibuka bukunya, mengerjakan soal ulangan harian bab 2 halaman 36, hanya bagian Romawi 2 ya. Hanya bagian Romawi 2. Silakan dikerjakan. Nah, untuk hari ini sekian dari Bapak, tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah. Ketika memang terpaksa keluar rumah, tetap menggunakan masker dan rajin cuci tangan ya. Untuk hari ini terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.